ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disempatkan, diberi kekuatan, juga hidayah untuk kita tinggalkan sementara semua urusan-urusan dunia kita. Kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat kita. Harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangannya dan pengorbanannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebuah doa yang memohon keberkahan kita pada bulan Rajab ini, juga memohon keberkahan pada bulan Sya'ban, dan doa diminta kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, doa ini menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan khusus yang kita minta kepada Allah di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan kita meminta khusus untuk dipertemukan dengan Ramadan. Ulama sampaikan ada satu keterpautan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kalau Ramadan adalah bulan untuk menghantar kita kembali berada di titik zero atau titik nol, bulan Ramadan adalah bulan di mana diri kita akan dibersihkan sebersih-bersihnya, sehingga kembali sebagaimana hakikat waktu kita datang ke dunia ini yang tanpa dosa. Tentu ini bukan perkara yang mudah, dan tidak semua orang melalui Ramadan dan yang mendapatkan pengembalian diri itu kepada titik nol atau kembali kepada fitrah atau kesucian sebagaimana datangnya di dunia ini. Karena bukan perkara yang mudah, maka Rajab dan Sya'ban adalah tahapan dan langkah atau tangga untuk kita naik kepada bulan tersebut. Maka ulama mengatakan Rajab adalah latihan jasadiah kita, bulan tarbiyah jasadiah kita. Bagaimana jasad kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki di bulan Rajab ini kita arahkan dia, kita pimpin dia, kita bawa jasad kita ini bagaimana bisa taat. Bulan Rajab berlatihan kalau kepala kita yang mungkin masih keras untuk bersujud. Bulan Rajab ini latihannya bagaimana kepala kita bisa ringan
tulang punggung kita bisa lentur, itu rukuk dan sujud. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota jasadnya kita, bulan Rajab inilah latihannya. Maka kita minta pada Allah, berkailah kami ya Allah. Jasad yang sudah kami pelajari untuk berbuat kebaikan di bulan ini, berkailah ya Allah. Karena jasad kita kalau diberkahi oleh Allah, jasad yang diterima oleh Allah. Masuklah kita pada bulan Sya'ban. Jasad kita sudah mulai membaik. Tetapi Nabi sampaikan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ingatlah, Allah tidak melihat jasad kamu. Allah tidak melihat luar kamu. Allah tidak melihat zahir kamu. Yang tampankah kamu, yang cantikkah kamu, yang kayakah kamu, yang miskinkah kamu, yang gantengkah kamu, yang rajinkah kamu, yang taatkah kamu secara jasad. Nabi sampaikan Allah tidak melihat itu. Walakinallah, tetapi Allah yanzuru ila qulubikum. Tetapi tempat menilik Allah kepada kita adalah hati kita. Karena itu baik secara zahir pun cukup untuk sampai kepada bulan Ramadan yang tentunya untuk kembalikan kita kepada kesucian itu. Maka bulan Sya'ban nanti adalah latihan untuk membersihkan hati kita. Bulan Sya'ban itu latihan bagaimana kalau kita selama ini menjadi orang yang sangat pendendam. Bulan Sya'ban itu harus kita bersihkan. Kalau kita menjadi orang yang selalu pemarah, bulan Sya'ban itulah saatnya kita untuk hilangkan. Nah, kita minta pada Allah, berkailah hati kami di bulan Sya'ban itu. Jasad kita Allah berkahi, hati Allah berkahi, maka jasad dan rohani kita sudah siap untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Maka Nabi sampaikan, man farihah bidukhuli Ramadan, siapa orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, hurimat jasadahu ala niron, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Mengapa Allah haramkan? Karena dia sudah bergembira. Mengapa dia gembira? Karena sudah ada persiapan. Apa yang dia siapkan? Jasadnya, hatinya sudah siap untuk menghadapi bagaimanapun susahnya Ramadan itu, dihadapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan. Maka berhasillah orang tersebut melewati Ramadan dan akhirnya ia mendapatkan natijah dan isi Ramadan itu, yaitu Idul Fitri. Dia kembali seperti bayi yang baru lahir. Itulah cita-cita kita semua. Kita datang dalam keadaan bersih. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Jamaah sekalian, bersihnya kita waktu datang telah menjadi hilang karena kotoran-kotoran yang bukan orang lain yang membalur kotoran dan lumpur itu pada diri kita, tetapi kita sendiri yang membalur lumpur dan kotoran ke dalam diri kita sendiri. Maka diri kita sendiri yang harus membersihkannya. Jangan cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah pada bulan Rajab yang penuh berkah ini kita mulai membuat latihan. Apalagi bulan Rajab tidak melupakan kita dan peristiwa besar yang tentunya menjadi hal yang paling urgent dan sangat esensi di dalam Islam, yaitu ibadah sholat itu sendiri. Bicara Rajab, teringat Isra Mi'raj. Bicara Isra Mi'raj, teringat akan Rajab. Bicara Isra Mi'raj, teringat akan sholat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perintah lain sebagaimana perintah sholat. Cara penerimaan
seluruh ibadah selain sholat. Allah tidak memanggil kekasihnya Nabi Allah Muhammad menghadap, menyampaikan lewat wahyu melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi khusus dan spesial hanya sholat saja, hanya sholat saja, tidak ada perintah lain, hanya sholat saja yang Allah Subhanahu Wa Taala memanggil untuk menerima langsung tanpa wasilah atau perantara malaikat Jibril. Dari cara penerimaan ini, walaupun kita belum paham dan tahu, tetapi cukup memberi pengertian pada kita bahwa pasti ada apa-apanya dengan sholat itu. Mengapa begitu rahasia dan begitu langsung dipanggil, menghadap, diberikan langsung. Maka pantaslah disampaikan oleh Nabi yang mafhumnya bahwa perkara terpenting di dalam Islam setelah iman adalah sholat. Karena kalau kita semua mengaku beriman, maka sholat itulah buktinya. Al-imanun uryanun, iman itu masih telanjang. Walabithu at-taqwa, tetapi pakaiannya adalah takwa, dan kepala daripada takwa adalah ibadah sholat. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara umum marilah di bulan Ramadan kita latihan keseluruhan, tetapi sholat yang menjadi kepala ini bersama-sama kita upayakan. Mudah-mudahan kita terjaga sholat kita nanti bulan ini sampai Ramadan Sya'ban nanti, lebih-lebih dalam Ramadan nanti. Marilah bersama-sama kita berupaya mengharap pertolongan Allah dan hidayah Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada kekuatan untuk taat, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, dan tiada daya untuk taat. Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa bantu orang lain, kita nggak bisa puasa kalau tidak ada pertolongan daripada Allah. Kita nggak bisa meninggalkan khamar, kita nggak bisa meninggalkan judi kalau tidak ada pertolongan Allah. Maka permintaan dan doa, niat dalam hati, mohon kepada Allah agar diri kita ini menjadi orang yang akhir hidup kita ini menjadi baik, sehingga benar-benar kita selamat. Hidup kita dunia sementara dan akhirat nanti yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kesalahan kita telah lalu, semoga diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim.